Kampung Kurup Bata terletak di Desa Tanggoraso, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kampung ini merupakan sentra produksi dan penjualan batu bata yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sudah ada sejak tahun 1990-an. Kampung ini terus eksis dalam memproduksi bata untuk menopang kehidupan ekonomi masyarakatnya. Tanah merupakan tempat makhluk hidup untuk hidup dan berpijak. Jika dikelola dengan bijak, tanah memiliki banyak manfaat yang ditebarkan kepada makhluk hidup di sekitarnya. Di Desa Tanggoraso, tanah menjadi salah satu sumber yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satunya memanfaatkan tanah untuk dijadikan batu bata yang memiliki nilai ekonomi. Jadi Bapak udah kurang lebih berapa lama di sini? Pemirsa Lensa di Rafflesia, tanah merupakan sumber kehidupan dan merupakan tempat berpijak makhluk hidup. Tanah ini memiliki banyak manfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, terutama untuk makhluk hidup. Di Desa Tanggoraso, tanah dimanfaatkan untuk menjadi sumber ekonomi pendapatan masyarakat sekitar. Nah, saat ini saya sudah berada bersama Bapak Ridwan selaku Kepala Desa Tanggoraso yang akan mengajak saya nih berkeliling kampung Kurup Bata. Nah, Pak Ridwan, langsung aja kita keliling nih Pak. Sambil mau tanya terkait sejarahnya berdiri Kurup Bata ini. Boleh diceritain Pak? Kurup Bata ini berdiri pada tahun 1995, kurang lebih tahun situ. Nah, dengan masyarakat ini pertama belum terlalu antusias dengan Kurup Bata ini. Tapi karena ngelihat kelama-lamaan Kurup Bata ini menjanjikan masyarakat Desa Tanggoraso, jadi masyarakat ikut. Oh, tertarik ikut semua, bangun semua ikut bata. Oh, berarti ini buat tabungan anak-anak itu. Jadi biarpun dia di sini rata-rata ada pekerja sebagai PNS atau sebagai petani, itulah Kurup Bata itu menambah penghasilan. Kenapa pendapatan masyarakat? Masyarakat itulah untuk Kurup Bata ini. Jadi untuk tabungan katanya. Tabungan karena kan Kurup Bata ini dalam 3 bulan dia menghasilkan. Dia dari proses ini pembakaran itu 3 bulan dijual dia menghasilkan. Itulah tabungan untuk anak-anak kuliah, katanya untuk sekolah. Itu. Nah, terus untuk jumlah warga kita ini ada berapa kakak Pak di Desa Tanggoraso? Kalau kita sekitar 470. 470 kakak ya Pak. Dengan masyarakat totalnya masyarakat kami ini 1571. 1571 warga. Nah, untuk yang kakak yang ada di kampung Kurup Bata ini berapa banyak nih Pak kepala keluarga yang mengelola usaha ini? Yang mengelola sini kurang lebih 950. 955 kepala keluarga. Hampir 85%. Hampir 85% pendapatannya itu dari sini ya Pak ya. Menarik sekali deh sebenarnya. Jadi sejarahnya berdirinya itu karena itu tadi ya Pak ya. Betul. Jadi sekarang ini kan masyarakat ini banyak senangnya dapat lihat hasilan yang bisa janjikan ya. Janjikan ikut. Jadi diikutin. Itulah diikutin terus. Apalagi kelihatannya pola pikir masyarakatnya seperti itu, yang lihat biarpun dia lama tapi menghasilkan besar, itulah. Ya, untuk tabungan tadi ya Pak ya, tabungan dan membantu meningkatkan perekonomian. Ini kan juga masyarakat kita ini dari petani, tapi masyarakat petani itu sekitar 70%, PNS itu sekitar 15%. Kalau PNS itu di sini nggak terlalu banyak. Jadi mayoritas petani dengan usaha Kurup Bata. Jadi tambah itulah ini kita karena masyarakat ini. Jadi ada semangat hidup kalau di Tanggoraso. Jadi kelihatan karena di Kurup Bata ini paling terbesar produksi bata. Oh, ibaratnya di sini sentral produksi bata ya di Bengkulu Selatan. Pasti Kurup Bata Tanggoraso ini yang terkenal. Itu jadi nggak jauh kemana. Pasti lo ada yang dari desa Pasar Pino atau dari mana ngambil sini ngaku produksi dari karena karena udah terkenal ya, sudah terkenal nama bata dari Tanggoraso ini. Apalagi kualitas tanahnya. Oh, tanahnya. Oh, ini berarti benar-benar masyarakat itu memanfaatkan tanah yang sudah disediakan alam ya. Itulah. Oh, jadi Tanggoraso ini memanfaatkan tanah dari alam untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, sebenarnya ini adalah ekonomi kreatif juga ya Pak ya, dari tanah dimanfaatkan bisa meningkatkan ekonomi warga. Pemirsa Lensa di Rafflesia, mau tahu proses seperti apa pembuatan bata di Desa Tanggoraso, terutama di Kampung Kurup Bata.
Terus saksikan Lensa di Rafflesia, yuk. Ayo Pak. Ya, mari. Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang, memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti properti. Dari hal inilah, sebuah peluang usaha muncul dalam pembangunan properti, yaitu batu bata. Meskipun saat ini ditemukan banyak inovasi bahan pengganti batu bata dalam membuat dinding bangunan, tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan batu bata yang tingkat kekuatan dan kesejukannya di dalam rumah sangat tinggi jika dibandingkan dengan bahan lainnya. Selain harga yang terjangkau, batu bata juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan menggunakan material lainnya seperti batako, batu hebel, batu pres, bata ringan, serta material bangunan lainnya. Pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan properti menjadikan kebutuhan batu bata semakin meningkat. Tentunya, hal ini membuka peluang usaha. Ditambah lagi proses pembuatannya yang relatif mudah dengan biaya investasi yang murah dan bahan baku yang mudah didapat. Ini masih manual kayak ini Bu, cetak batu batanya berarti. Masih tradisional ya Bu ya bikinnya. Udah berapa lama Ibu bikin bata? Nah, berapa lama kira-kira? Kalau 30-an. Puluhan tahun ya berarti ya. Udah dari sini. Dulu harganya berapa Bu? Dari harga berapa dulu jual batu batanya? 15, selawe ribu. Oh, Rp25. Sekarang udah berapa harganya? Di sekarang nih? 300. 370 sebuah batanya ya. Ini diproduksinya dijual kemana Bu? Mobil. Mau mobil jemput ke sini, distributornya langsung. Jemput. Berapa banyak kalau misalnya cetak kayak ini Bu? Mahal. Kamu dia masak? Kalau masaknya 10.000. 10.000 bata. Ah. Banyak berarti ya. Lama, cuma 3 bulanan. 3 bulanan prosesnya baca 10.000. Tuh Ibu kerjakan sendiri, dibantu 3.000, 10.000, 15.000. 15.000 dua bata berarti ya. Itu Ibu sendiri yang kerjain? Ibu sendiri yang kerjakan? Ibu sama pertolongan anak-anak ni lah kami ni. Tapi inilah kerja. Sambil bantu-bantu Ibu juga. Bantu-bantu. Batu bata. Iya, batu bata. Cetak batu batanya berapa Bu sehari Ibu bisa cetak seperti ini? Kadang-kadang. Berapa banyak? Kadang 500. 500 sehari. Sehari itu ya? Sehari 100. Habis nggak nyetak bata ini Ibu ngapain lagi? Balik. Udah cuma cetak bata aja berarti ya untuk cari tanah. Karena pagi besok. Anak yang nyari ya. Ibu ikut juga cari tanah. Anak yang cari ya. Jadi Ibu benar-benar cuma nyetak bata aja. Bagi-bagi tugas ya Bu ya. Sekarang harganya tadi 370 ya Bu ya untuk harga batanya ya. Itu upah untuk Ibu biasanya berapa itu dalam satu batanya tuh? Itulah, ada hitung itulah. Berarti apa namanya dijumlahkan dulu semuanya, nanti baru tahu. Kalau biasanya dalam sekali dapat upahnya tuh biasanya berapa Bu Ibu dapat untungnya? Kira-kira? Jual semua diambil orang-orang semua bayar 3 juta, 10 juta hari itu. Oh langsung besar seperti itu ya, bukan di upah harian karena ini memang usaha Ibu sendiri ya. Oke deh gitu. Kasih Bu, saja. Kampung Kurubata ini terus berkembang seiring perkembangan zaman. Bermula dari beberapa kepala keluarga, kini pengusaha batu bata yang ada di kampung ini sudah berkisar 85 kepala keluarga. Hal ini didukung dengan alam yang menyediakan sumber tanah yang berkualitas dan pendapatan yang menjanjikan. Usaha batu bata yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini terus menarik minat masyarakat sekitar. Karena jika dibandingkan dengan bekerja di tempat lain, usaha ini ternyata dirasa lebih menjanjikan.
Seperti yang dilakukan Pak Lismen yang sudah menggeluti usaha ini 12 tahun yang lalu. Ia lebih memilih resign dari tempat kerja sebelumnya karena penghasilannya yang tidak menetap dan terlalu bergantung dengan orang lain. Sedangkan ia harus terus memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari. Usaha batu bata inilah yang dilakukan Pak Lismen karena tidak membutuhkan modal yang besar dan bermodalkan tenaga. Memang kalau perbandingannya itu hampir beda-beda sedikit, tetapi ini menetap menurut saya. Jadi kita tidak ragu lagi besok kemana kita gitu. Besok kemana kita cari untuk mendanai keluarga ini kan. Jadi kita nggak lagi bangun pagi, mandi, udah mandi berangkat gini. Full. Kalau bukan ada acara-acara di desa kan kita full. Jam 6 baru pulang. Kalau kemarin-kemarin itu kan payah kita. Besok ikut orang ini, ikut ini cari. Kalau itu enggak, kita udah menetap. Jadi kita nggak ada keraguan itu. Pak Lismen dibantu istrinya dalam memproduksi batu bata, mulai dari menyiapkan bahan baku tanah, mencetak kemudian membakar batu bata. Dalam satu kali bakar, Pak Lismen bisa menghasilkan 16.000 hingga 17.000 dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari. Bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar sebanyak 2 mobil pick-up. Kemudian pendinginan selama 2 hari hingga bata siap dijual. Jika hasil penjualan sudah diperoleh, Pak Lismen akan membayar jasa pengelolaan tanah sebesar Rp500.000 dan Rp1.000.000 membayar kayu bakar. Keuntungan yang didapat bisa mencapai 2 sampai 5 juta rupiah. Mencukupi, kalau cukup belum, tapi mencukupi. Ya, seperti saya anak 3, yang tua udah SMK, udah kelas 2 SMK, yang nomor 2 tuh udah kelas 6, yang kecil, yang ketiga udah PAUD. Jadi kan 5 berarti, 5 besar, keluarga besar, 5 orang. Ya, dari hasil batu bata itulah menghidupi keluarga. Pemirsa Lensa di Rafflesia, di kampung Kurbata ini banyak membuka peluang usaha bagi warganya. Selain produksi batu bata, ada pula yang mengambil kesempatan untuk menyediakan kayu, jasa pengangkutan, bahkan jasa untuk mengadon atau menggiling bahan baku pembuatan batu bata. Dalam melakukan usaha produksi batu bata ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Mulai dari modal usaha yang harus dipersiapkan, dalam memproduksi batu bata dibutuhkan alat penggiling untuk mengadon bahan baku tanah, agar batu yang dihasilkan adalah bata yang berkualitas. Dari sinilah muncul ide dari Pak Tarpudin untuk membuka jasa penggilingan bahan baku tanah. Dalam satu hari, ia bisa melakukan 7 sampai 8 kali penggilingan tanah dari satu tempat ke tempat lainnya. Modal yang ia perlukan adalah alat kontraktor atau penggilingan, bensin, dan juga tenaga tentunya. Ia dibantu sang istri untuk melakukan usahanya ini. Penghasilan yang ia peroleh dalam menggiling bahan untuk membuat batu bata adalah Rp30.000 per 1000 bata. Pekerjaan saya per hari-hari bikin batu bata kan, ngaduk tanah batu bata. Perharinya tuh berkisar 6, 7 sampai 8 kali kan pengaduk. Nah kalau bahan bakarnya tuh berkisar 5 liter satu hari. Nah satu hari kan. Terus kalau saya upahan misalnya kan, itu dengan upah 3.000 tuh 100.000. Nah, tapi selesai ini bakar. Setelah bakar. Mengerjakannya sendiri apa dibantu?
sendiri. Sendiri ya, saya kerja sendiri. Di tempat sinilah berkisar nyampe 1 minggu ya. Supaya bisa habis kan. 1 minggu. Kalau misalnya tergantung 3.000, 4.000. Tapi kalau cuma 1.000 tuh paling 2 hari ya. Kepala Desa Tangguraso terus melakukan upaya untuk membantu warganya dalam mengembangkan bisnisnya. Dari desa seperti Dari desa kemarin kan pemindahan ada masukan dari mana? Kampung Purbata itu berdiri pada kurang lebih tahun 1995. Pertama, Purbata di sini tidak terlalu banyak, cuma berapa masyarakat saja. Lambat laun ke depan ngelihat perekonomian, lihat ini pendapatan penghasilan masyarakatnya mengelola Purbata ini ada, masyarakatnya lah ikut masuk kemari, ikut masuk ke Purbata ini dengan terus buat langsung dibagi-bagi akhirnya dengan kepala desa tahun itu dibagi-bagi, ini punya mana ini, jadi diambil semuanya. Itulah Purbata ini jadi terbesar di Bungku Selatan. Masyarakat sini sangat senang adanya Purbata ini. Jadi ada pendapatan untuk orang-orang, perekonomian dia dapat itu. Gimana untuk ke depan ini bisa mensekolahkan anak, untuk menambah kebutuhan dapurnya. Jadi itulah Purbata di sini. Jadi tidak akan habis. Nah, kayak itulah kami sampai banyak dari luar pengen masuk kemari Mika Purbata, tapi sudah tidak bisa lagi karena sudah banyak. Dari masyarakat 1.571 orang dari kita penduduk kita di Desa Tangguraso, 955 orang berusaha di Purbata ini. Ahli masyarakat mengucapkan syukur karena Allah memberikan berkah yang berlimpah untuk masyarakat Tangguraso. Dari awal merintis sampai dengan saat ini, masyarakat Tangguraso terus menjaga kualitas produksi bata-bata, sampai pada akhirnya batu bata Tangguraso terkenal di tengah masyarakat. Tidak diragukan lagi kualitas bata dari Desa Tangguraso. Kami juga terima kasih kepada alam yang memberikan berkah kepada Desa Tangguraso, bahwa tanah ini, tanahnya bagus karena tanah kuning, cocok untuk pembuatan Purbata. Itu sampai Purbata kami di Desa Tangguraso itu terkenal, di mana-mana pernah distributor pernah lihat ngambil di mana. Kalau dia bilang Purbata Purawan atau Desa Tangguraso pasti diambil gitu. Nggak ragu dengan hasil kualitas bata Desa Tangguraso ini. Nah pemirsa Lensa di Rafflesia, target yang diharapkan oleh Kepala Desa Tangguraso bisa menjadikan Desa Tangguraso menjadi desa wisata atau eduwisata bagi masyarakat luas. Meningkatkan cara produksi batu bata menjadi lebih modern, tetapi hal ini masih menjadi rencana ke depan karena masih perlu koordinasi dengan berbagai pihak. Perencanaan kami itu kemarin Purbata itu menjadi desa wisata. Wisata bisa didatangin oleh masyarakat luas, tapi dengan ditambah kegiatan yang ada di Desa Purbata ini. Nah itu, kemudian di daerah lain juga seperti itu. Kami ada 2 titik yang untuk desa wisata. Kemudian beberapa bulan berikutnya kami kedatangan tamu dari Desa Musi Rawas ya, Palembang itu. Yang ngelihat potensi Purbata di Tangguraso ini, bisa dikembangkan ini. Selama ini Purbata kita ini kan manual pembuatan cetak batu batanya. Kata dia, kalau di Palembang sudah nggak manual lagi Pak, jadi pakai mesin. Dia siap bekerja sama mendatangkan mesin tersebut ke Desa Tangguraso dengan bekerja sama dengan BUMDes. Nah itulah yang kami harapkan itu.
Lambat laun kami selama ini lagi survei dengan Ketua BUMDes itu, kami lagi survei. Selama udah hampir 3 minggu kami belum ada hasil dengan masyarakat setuju atau tidak untuk dekor bata ini dikelola oleh BUMDes. Jadi penjualan itu satu pintu. Itu yang kami rencana ke depan itu seperti itu. Masyarakat Desa Tanggoraso berharap usaha yang mereka geluti sejak puluhan tahun ini dapat terus bertahan di tengah perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Dibutuhkannya dukungan dari pemerintah setempat, baik secara materi atau armada angkutan, maupun edukasi pemasaran di zaman yang serba online. Kalau kendala kami pas kalau musim panas ini, musim panas kendala paling hujan kan masih ini, karena proses ini kan harus banyak air. Pengadukan itu dalam ini kita ngelihat tanah, kalau tanahnya kuras itu nggak harus air banyak itu. Kemudian kalau dalam proses pembuatan bata, kalau inilah biasa itu nggak ada kendala lah hampir. Kendalanya itu paling untuk penjualannya aja. Penjualan kurup bata, selesai kurup bata dijual itu kemana? Kami kan selama ini yang pas bulan Januari sampai Maret itu yang sulit untuk menjual batu bata itu. Nah, kalau mulai bulan April sampai Desember, alhamdulillah kekurangan terus Pak bata ini. Nah itu. Mungkin ada bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah tingkat 1 provinsi atau gimana, kita bisa minta bantuan dari para provinsi itu atau kabupaten, bisa bantu kepada ke desa ini, kami bisa bantuan itu bisa masuk khusus untuk bantuan ke kurup bata, misalkan dapat bantuan dari mesin traktornya atau angkutan armada dari pusat misalkan. Selama ini saya lihat ini bantuan pusat di kabupaten tetangga kan ada banyak dapat bantuan mobil dari BUMDes seperti itu, tapi kami dari Desa Tanggoraso belum mendapatkan itu. Mungkin ada kendala, itu masih belum kelihatan apa syarat-syarat yang harus penuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Itu yang kami. Pemirsa Lensa di Rafflesia, ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan batu bata yang ada di Kampung Kurup Bata. Alam jika kita manfaatkan dengan bijak maka akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup di sekitarnya. Seperti yang telah dilakukan masyarakat Desa Tanggoraso yang memanfaatkan sumber tanah untuk menjadi sumber penghidupan dan ekonomi warga sekitar. Itulah perjalanan saya di Desa Tanggoraso. Sampai jumpa di Lensa di Rafflesia episode selanjutnya. Bye-bye.